Saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang kaya di Republik ini. Saya melihat mereka nggak ada yang santai loh. Menurut saya malah mereka adalah orang yang kerjanya gila-gilaan. Ya, kerja keras. Ada yang cuma tidur 4 jam. Ada yang jangan nggak tidur kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, kita bertemu lagi di channel ini. Kita ingin sharing beberapa pengalaman kita. Mungkin bisa diambil pelajaran, bisa diambil hikmahnya, bisa mungkin diikuti juga. Begini, kita mau cerita dulu ya. Sekolah kita ini sekarang ini alhamdulillah muridnya 800. Sementara dulu sekitar tahun 2003 2004 itu benar-benar muridnya hanya 8. Jadi keadaannya 100 kali lipat kalau yang ada sekarang. Ya alhamdulillah kan. Artinya mungkin ini bisa jadi tolak ukur kesuksesan ya. Kesuksesan yang kami syukuri ini, dan mungkin bisa menjadi bukti nyata sebuah kesuksesan gitu. Cuma apa faktor yang membuat sekolah kita ini mungkin sukses gitu, dan berapa orang memang alhamdulillah mengapresiasi kesuksesan ini? Kira-kira faktor pentingnya apa gitu? Tentu banyak, tapi yang akan kita angkat kali ini adalah tentang gurunya. Jadi salah satu faktor penting adalah gurunya. Ini faktornya di mana? Guru yang seperti apa sehingga sekolah itu bisa menjadi sukses? Ini khusus cerita tentang sekolah kami ya. Jadi gini, dulu waktu tahun 2003-2004 itu sekolah kami itu gurunya banyak sekali. Loh, kok bisa? Iya, jadi ada sekitar muridnya itu ada 8-an, tapi gurunya itu ada 20-an orang lebih. Kok bisa sebanyak itu? Iya, kira-kira gini, sekitar 6-7 orang itu ada guru senior. Bener ya, guru senior, bahkan beliau-beliau adalah sangat ahli di bidangnya, cuman punya profesi utama di tempat lain, katakanlah jadi dosen ya, jadi akademisi ya, jadi orang-orang penting lah di berbagai lembaga institusi pendidikan juga. Jumlahnya ada sekitar 6-7 orang. Ada lagi sekitar 3-4 orang guru senior juga, tapi beliau-beliau ini adalah guru dari sekolah lama yang kami tempati. Itu ada sekolah lama yang memang sudah hampir mati. Jadi bisa Anda bayangkan ya, ada guru-guru senior dari sekolah yang hampir mati gitu. Mungkin mohon maaf, bisa kebayang seperti apa kinerja beliau-beliau ini. Ya tentu sangat tidak produktif, tidak konstruktif mungkin, mohon maaf ya. Karena memang faktor kinerja beliau itulah mungkin yang bisa menjadi faktor kenapa sekolah lama itu menjadi mati begitu. Selanjutnya ada sampai 10 dan 12-an guru juga, tetapi mereka ini masih berstatus mahasiswa, jadi kayak semacam latihan gitu, belum punya pengalaman mengajar. Lah, apa nggak ada guru aslinya? Ada gitu loh. Ada 5 orang guru resmi, 5 orang ya, lumayan kan, muridnya 8 dan ada 5 orang guru resmi. Tapi dari yang 5 orang ini ya, dari 5 orang ini 3 itu sambilan, jadi sambilan dan nyambi di sekolah lain, ngajar di sekolah lain. Jadi 4 hari ngajar di sekolah sana, 2 harinya di sekolah kita gitu. Dan itu ketiga-tiganya seperti itu. Jadi nyaris hanya 2 orang ya yang setiap hari ada di sekolah kami, yang ngurusin 8 anak itu. Kebayangkan kalau ngajar 6 hari, mungkin anaknya setiap hari itu ada sekian jam, kan nggak cukup juga kalau 1 orang ngajar atau 2 orang. Untung saja orang-orang yang banyak tadi dikerahkan untuk membantu, membackup dan mengisi jam-jam yang ada, dikombinasikan, dan alhamdulillah berjalan baik waktu itu. Tapi setelah berjalannya waktu ya, ketika melangkah tahun kedua dan mau menginjak tahun ketiga, itu baru terasanya apa?
Orang yang hanya 2 orang yang saya katakan tadi, yang benar-benar standby tadi, sudah benar-benar kewalahan. Karena apa? Memang sepertinya gurunya banyak ya, secara kuantitatif itu maksimal, tapi secara kualitatif itu minus. Bayangin aja, ada 2 orang yang benar-benar ngefull standby, tapi itu nyambi jadi wali kelas, nyambi jadi bendahara, nyambi jadi kebersihan, nyambi jadi guru juga. Nah, sementara yang banyak itu hanya datang dan pergi, yang tidak ada jiwanya, katakanlah hanya sekedar ngajar, mungkin dengan kreativitas segala macam, tetapi benar-benar untuk mengisi kekosongan, misalnya pengawasan siswa, administrasinya, kebersihan lingkungannya, penataan jam kosong segala macam, itu benar-benar kewalahan. Jadi artinya, jadi banyak guru yang sebanyak itu tidak menjamin ya layanan sekolah itu menjadi bagus. Nah, kalau ini 2 orang aja sudah kondisinya sudah waktu itu sekitar ada 3 rombel aja sudah kewalahan. Kalau nanti tambah rombel seperti apa kan? Itu ya. Kita waktu itu merenungkan, kayaknya sekolah ini sebenarnya dalam kondisi yang belum siap, belum ready. Bahaya ini. Kalau cuma 4 orang ya, sementara kebutuhannya 10 orang, ya hancur. Ya pasti rontok lah ya. Siapa ya orang yang mampu melaksanakan tugas banyak orang ya, sementara orang itu kan terbatas sekali. Banyak orang yang sambilan seperti itu ya, sebenarnya fata morgana, nggak bisa dijaga nih kalau orang Jawa bilang, nggak bisa diandalkan. Mereka sebenarnya tidak benar-benar bekerja keras untuk sekolah ini. Bayangkan datang 2-3 hari, setelah itu menghilang, kan setara dengan kontribusi orang yang santai kan gitu. Habis itu ganti orang lain yang datang ya, satu sama lain itu beda pikiran, tidak sinkron, tidak sehati, tidak sepenanggungan. Jadi sulit untuk sebenarnya membangun chemistry. Ini orang-orang yang standby ini benar-benar pengen memacu ya, pengen menggiatkan, pengen bergerak lebih cepat, lebih intens, lebih memberikan layanan dengan banyak berbagai macam segi dan lini ya, itu nggak bisa, karena hanya orang-orang yang standby ini seolah-olah hanya menjadi admin dari guru-guru, dari tenaga-tenaga yang datang dan pergi itu. Padahal untuk memberikan layanan optimal sekolah, apalagi full day, itu tidak cukup hanya dengan mengajar saja. Jadi harus ada pengawasan, bimbingan rutin, pengawasan jam istirahat, mungkin nanti ada bimbingan makan, bimbingan sholat, kemudian tata administrasinya yang bagus dan lain sebagainya. Jadi mau bangun yang besar, inginnya besar, ingin memberikan layanan prima, dan sementara kita ini sekolah swasta yang bisa diberikan, yang ditawarkan hanya layanan, tetapi kropos di dalamnya, tampak orangnya banyak, yang mendukung banyak, tapi tidak ada yang standby, tidak ada yang siap full time. Ini sangat kropos sekali ya. Jadi istilahnya nggak bisa mau merintis, mau sukses, tapi dengan tanda petik santai begini gitu, nggak bisa. Ini sebenarnya kondisi santai untuk personel yang mayoritas personel yang ada itu. Tidak akan pernah mungkin Anda sukses tanpa sebuah perjuangan yang luar biasa. Bekerja keras ya, lebih daripada orang biasa ya. Saya hari ini masih bekerja lebih dari 14 jam satu hari. Zaman dulu saya bekerja 18 jam satu hari, tidak ada Sabtu Minggu. Jadi gak ada kata sukses itu seperti membalik telapak tangan, bullshit. Ya, jadi harus kerja keras, teliti, ulet, detail, perfeksionis, ya, nggak gampang menyerah. Itu adalah satu prasyarat yang wajib hukumnya untuk menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa. Suatu waktu kita yang waktu itu termasuk saya, kebetulan yang jadi standby, saya dengan 2 orang saja ya yang standby.
itu curhat kepada pimpinan kepala sekolah yang ada waktu itu, yang memang juga beliau sebenarnya institusi utamanya bukan di sekolah kami, tapi waktu itu memang masih bisa merangkap ya, menjabat sebagai kepala sekolah definitif beliau. Itu kita curhat gini, ini Ustadz, kelihatannya kita harus merekrut full timer. Loh, apa full timer tuh? Ya, full timer tuh siap kerja 6 hari kerja, dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore. Lah, berapa yang dibutuhkan? Ya, setidaknya kalau tahun depan itu kita nerima murid lagi, kita minimal harus punya 10 orang. Lah, 10 orang merekrut 10 orang full timer, gimana itu? Apa nggak kebanyakan? Enggak kan, kita sebenarnya di antara kita ini adalah sekitar 6 orang atau 7 orang yang mungkin bisa kita tanyai lagi, siap nggak jadi full timer. Si A ini, si Pak Guru ini kan nyambi di sana 3 hari, si A ini nyambi di sana 4 hari, si itu nyambi di sana 3 hari. Coba ditanya, milih sana atau milih sini? Kalau mau milih sana ya sudah, lepas. Tapi kalau mau milih sini, ayo, nggak apa-apa, karena beliau sebagai orang kita utamakan dulu. Lah, yang lama-lama gimana? Ya kita tawari, kita seleksi bareng. Kalau mereka nanti nggak cukup sampai 10 gimana? Ya kita buka ini tawaran ini, rekrutmen ini kepada masyarakat umum. Jadi kita diiklankan di radio, di koran, nanti baru kita seleksi. Ya terus gajinya gimana? Gini, nanti waktu siswa baru itu perkiraan kalau minimal kita dapat murid sekian saja, itu akan ada uang masuk per bulan sekian. Itu cukup untuk menggaji 10 orang rata-rata sekian. Oh gitu ya. Mau nggak ya orang-orang? Saya pikir kalau dari gaji yang ada sekarang, gaji yang itu tadi sudah jauh lebih dari cukup dan cukup menarik. Oke, bisa, saya pikir bisalah diadakan rekrutmen. Oke, akhirnya disetujui oleh pimpinan. Akhirnya kita melakukan proses rekrutmen. Ya, kita iklankan di radio, di koran-koran lokal gitu ya. Ada banyak waktu itu 70-an lebih, benar-benar 70-an lebih yang daftar jadi guru itu. Jadi karena memang kita di hari-hari itu kita sudah biasa promosi di radio, heboh seolah-olah sekolah kami itu hebat. Seperti itu. Jadi cukup menarik minat. Padahal kondisi gedungnya waktu itu masih memprihatinkan sekali. Cuma memang ya kita rawat, kita lebih bersihkan, kita openi ya, kita benar-benar rapikan. Jadi gedung itu sekalipun bersih, sekalipun gedung yang lama, yang masih kurang layak, tapi masih lumayan lah, penampilannya masih bersih. Akhirnya yang daftar 70 orang itu kita seleksi, terekrutlah 10 orang. 10 orang ini 5 dari orang lama dan 5 dari orang baru. Ya, beliau-beliau inilah full timer pertama di tahun 2007 di sekolah kami. Nah, terus setelah direkrut 10 orang gimana? Setelah direkrut 10 orang ini, yang lama ya, yang lama itu tetap bergabung, tetap dilibatkan. Cuma memang kita bedakan. Jadi ada full timer, ada part timer. Full timernya ada 10, yang sisanya yang banyak sekali itu tetap kita libatkan, itu namanya part timer. Ya, part timer. Apa sih bedanya full timer sama part timer? Gini, kalau full timer itu harus standby 6 hari kerja, dari pagi sampai sore itu full timer. Sedangkan part timer ya silahkan datang waktu ada jam ngajar aja. Terus full timer tuh merangkap tugas jadi wali kelas atau jadi bendahara atau jadi lain-lain selain ngajar. Sementara part timer cukup ngajar saja. Terus full timer selalu dilibatkan dalam kegiatan apa saja. Sedangkan part timer hanya jika diperlukan. Yang dilibatkan hanya jika diperlukan. Terus full timer itu mendapatkan segala tanda petik ya, fasilitas seperti halnya GTY kalau istilah yang umum itu. Tapi tetap bukan GTY. Jadi mendapatkan segala fasilitas, ada gaji pokok, ada tunjangan dan macam-macam. Sementara part timer itu ya diperlakukan seperti tenaga honorer.
tenaga honorer yang dapat HR sejumlah jam ngajarnya saja. Hari ini di sekolah kami istilah yang kami gunakan ya sampai hari ini ya full timer part timer. Jadi hampir tidak pernah disebut GTY atau GTT. Bahkan GTY itu berapa lamanya pun masa kerjanya, kalau tiba-tiba tidak bisa jadi full lagi, tidak bisa jadi full timer lagi, ya otomatis jadi part timer. Jadi akan diperlakukan seperti GTT, seperti honorer. Apa enggak menghargai kinerjanya? Ya tentu akan kita sesuaikan. Misalnya yang bersangkutan ini udah 10 tahun, belasan tahun jadi full timer, tiba-tiba nyambi di mana, kan sudah nggak bisa berfungsi seperti layaknya seharusnya. Ya akhirnya ya tentu statusnya menjadi part timer. Ya tentu banyak manfaat ya. Full timer ini jadi benar-benar pagar komitmen kalau boleh dikatakan. Jadi cobalah tanya langsung ya. Jadi memang ke orang-orang di sini kalau sudah namanya full timer itu ya memang yang paling dibebani, paling diberdayakan, tapi juga paling dipikirkan dan paling disejahterakan. Jujur saja kalau part timer itu memang anak tiri di sekolah kami. Kalau tidak mau dianaktirikan ya jadi full timer dengan segala konsekuensinya. Ya, jadi memang benar-benar efektif penetapan, bukan hanya sekedar istilah, benar-benar secara konkret ya, dampak perlakuan antara full timer dengan penetapan full timer ini benar-benar memberi dampak pada kinerja ya. Mungkin bisa menjadi semacam inspirasi buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sukses tidak santai. Orang santai tidak sukses. Saya pikir-pikir betul juga ya.